Ini sudah bisa dengar? Halo. Halo, sudah terdengar? Iya, selamat siang. Oke. Yang Terdengar jelas ya suara saya? jelas kok, jelas. Terdengar merdu, Mbak Media. Halo Bu Neni, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak Media. Alhamdulillah baik ya. Oke, kita baru sedikit nih yang join. Pak Lamijo, apa kabar Pak Lamijo? Halo, Halo Pak Lamijo. tidak bisa mendengar suara. Sudah bisa mendengar suara? Iya, halo. Halo. Pak Lamijo? Oke, sebentar. Saya coba chat Pak Lamijo dulu ya. Oke. Mas Rian itu apa Mas gak semuni Mas? Headset. Halo Pak Lamijo, sudah bisa mendengar? Belum bisa mendengar nih. Halo? Kayaknya yang trouble headsetnya. Penyetelan atau setting speakernya apakah sudah di unmute Bapak? Oh, Pak Lamijonya tidak di tempat. Oke, saya chat lagi. Where's the other? Halo, Pak Lamijo sudah bisa terdengar?
Halo? Halo? Gimana Pak, udah bisa terdengar sekarang? Hmm. Sudah ya? Oke, baik. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita ketemu lagi untuk Vicon ke-5 dari training Become Entrepreneur English Storytelling yang diadakan kerjasama Simeo Sekretariat dan Simolek. Dan pada hari ini untuk sebagai host atau moderator adalah saya dengan media dari Simolek, dan nanti sebagai pengisi materi atau pemateri nanti ada Mas Fikri dari SMA Negeri 1 Magetan. Oke, Mas Fikri ini sebetulnya sudah lulus ya, sudah bukan siswa SMA lagi tapi sudah calon mahasiswa. Jadi Ya. nanti beliau yang akan menyampaikan materi untuk sesi hari ini. Dan sebelum materi kita mulai, saya mengingatkan kembali bahwa selama sesi meeting saya mohon untuk Bapak Ibu tidak mengaktifkan mikrofon dan tidak memindah layar. Bagi yang ingin bertanya atau ingin memberi tanggapan bisa mencantumkannya di kolom chat, dan nanti di akhir sesi akan saya bacakan dan nanti akan dicoba kami jawab dan kami fasilitasi setelah materi yang disampaikan berakhir. Baik, setelah ini saya mempersilahkan Mas Fikri untuk menyampaikan materinya. Silakan Mas Fikri. Terima kasih Miss Widya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Widya untuk waktunya. Sebelum saya memulai presentasi pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fikri Arifan Cahya dan saya perwakilan dari SMA N1 Magetan sebagai pemateri pada siang hari ini. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih pada pihak Simolek telah memberikan kesempatan bagi kami membawakan materi-materi yang sudah disiapkan. Sebelumnya kami juga merupakan juara dari lomba debat bahasa Inggris nasional SMA dan SMK se-Indonesia yang diadakan pihak Simolek. Oleh sebab itu, kami siswa dari SMA N1 Magetan dipercaya sebagai pemateri pada sesi storytelling yang diadakan oleh pihak Simolek. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan materi tentang My Dream and Future Life. Nah, pada materi kali ini kami juga akan membahas 3 hal, yakni tentang dream, ambition, and plans. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah lebih baik kita mengerti dulu apa arti future dan juga plans itu sendiri. My dream and future. Future atau masa depan. Something that might happen in time to come. A condition especially of success or failure to come. Masa depan adalah sesuatu yang mungkin bisa saja terjadi di waktu yang akan datang. Sesuatu kondisi, entah itu sukses ataupun gagal. Lalu ada juga yang kedua adalah dream atau harapan, bisa juga dikatakan sebuah mimpi, yakni kondisi ketika kita berharap bahwa sesuatu akan terjadi di masa depan sesuai keinginan kita.
Nah, itulah perbedaan antara future dan juga dream. Lalu masuk ke contoh, we have a lesson next Monday. Kita akan memiliki pelajaran besok hari Senin. Lalu contoh kedua, it will be a nice day tomorrow. Besok akan menjadi hari yang sangat indah. Kurang lebih contoh simpelnya dari perbedaan future dan dream seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, 9 ways to describe about the future plans and dreams. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa cara bagaimana kita untuk mendeskripsikan atau menceritakan kepada orang lain tentang rencana masa depan dan mimpi kita. Nah, kami merangkumnya menjadi 9 cara. Yakni cara pertama use the present tense if we know about the future. Lalu cara yang kedua adalah use will to talk about the future. Use be going to. Lalu often use verbs like would like, plan, want, mean, hope, and expect. Lalu use modals may, might, and could when not sure about the future. Selanjutnya use should if you think something is likely to happen. Yang ketujuh, clauses with time words using present tense. Yang ke-8, clauses with if, use a present tense. Dan yang terakhir, use the future continuous instead of the present continuous or going to for emphasis. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan caranya satu persatu. Yakni cara pertama, when we know about the future, we normally use the present tense. Apabila kita mengerti bahwa sesuatu yang akan datang akan terjadi, kita seharusnya menggunakan simple present tense. Ada 2 poin untuk menerapkan cara yang pertama, yakni we use the present simple tense for something scheduled or arranged. Kita dapat menggunakan simple present tense untuk menceritakan sesuatu yang sudah terjadwal ataupun tertata. Seperti contohnya yang pertama, we have a lesson next Monday. Kita memiliki pelajaran besok Senin. Lalu yang kedua, the train arrives at 6:30 in the morning. Kereta akan tiba pada pukul 6:30 pada pagi hari. Yang ketiga, the holidays start next week. Libur akan dimulai minggu depan. Dan yang terakhir, it is my birthday tomorrow. Besok adalah hari ulang tahunku. Nah, keempat kalimat ini semua jadwal waktunya sudah ditentukan. Seperti contohnya ulang tahun yang pasti akan terjadi besok, lalu liburan yang terjadi minggu depan, dan contoh yang lain. Nah, contoh kalimat seperti ini, hal-hal yang sudah terjadwal, kita harus menggunakan simple present tense untuk menceritakannya. Lalu poin yang kedua adalah we can use the present continuous for plans or arrangement. Kita dapat menggunakan simple present continuous tense untuk menceritakan tentang rencana ataupun hal-hal yang akan kita buat di masa depan. Seperti contohnya, I'm playing football tomorrow. Besok saya akan bermain sepak bola. Lalu yang kedua, they are coming to see us tomorrow. Mereka akan datang untuk melihat kita besok. Dan contoh terakhir, we're having a party at Christmas. Kita memiliki sebuah pesta pada saat Natal. Nah, ketiga kalimat ini masih berupa rencana, belum benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan simple present continuous untuk membuat kalimat yang mengungkapkan tentang rencana di masa yang akan datang. Lalu lanjut ke cara yang kedua, we use will to talk about the future. Untuk membicarakan masa depan, alangkah baiknya kita menggunakan kata bantu will. Ada 4 poin pada cara yang kedua ini. Yang poin pertama adalah when we make predictions, atau ketika kita membuat suatu perkiraan. Seperti kalimat yang pertama, it will be a nice day tomorrow. Besok akan jadi hari yang indah. Lalu yang kedua, I think Brazil will win the World Cup. Saya rasa Brazil akan menjadi juara Piala Dunia. Dan yang terakhir, I'm sure you will enjoy the film.
Saya yakin bahwa Anda akan menikmati film tersebut. Nah, ketiga-tiganya ini masih berupa perkiraan. Memperkirakan sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu poin kedua, to mean what, want, or be willing to. Untuk mengungkapkan tentang keinginan ataupun kemauan. Contohnya, I hope you will come to my party. Saya harap Anda akan datang ke pesta saya. Lalu contoh kedua, George says he will help us. George berkata bahwa dia akan membantu kita. Nah, kedua contoh ini merupakan suatu keinginan ataupun kemauan seseorang yang diungkapkan dengan cara menambahkan kata bantu will. Lalu poin ketiga, to make offers and promises. Untuk membuat tawaran ataupun sebuah janji. I will see you tomorrow. Saya akan menemui Anda besok. We'll send you an email. Kami akan mengirimkan kepada Anda sebuah email. Nah, kedua contoh ini adalah bagaimana seseorang membuat suatu penawaran ataupun janji menggunakan kata bantu will. Dan yang poin terakhir adalah to talk about offers and promises. Untuk membicarakan tentang penawaran ataupun janji. Tim will be at the meeting. Tim akan ada pada saat meeting. Dan contoh kedua, Mary will help with the cooking. Mary akan membantu pada saat memasak. Antara poin ketiga dan poin keempat hampir sama, namun perbedaannya hanyalah bagaimana cara membuat dan membicarakan tentang offers and promises. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut ke poin selanjutnya. We use to be going to. Menggunakan kata bantu to be going to. Di sini ada dua poin, yakni poin pertama, to talk about plans and intentions. Untuk membicarakan tentang rencana dan tujuan. Contohnya, I'm going to drive to work today. Saya akan pergi mengendarai untuk bekerja hari ini. Dan contoh kedua, they are going to move to Manchester. Mereka akan pergi pindah ke Manchester. Saya rasa cukup jelas untuk poin yang satu ini. Lalu yang kedua, when we can see that something is likely to happen. Kita bisa menggunakan to be going to saat kita membicarakan bahwa dan mengerti bahwa sesuatu akan terjadi di masa depan. Contohnya, be careful, you're going to fall. Hati-hati, kamu akan jatuh. Lalu yang contoh kedua, look at this black cloud. I think it's going to rain. Lihatlah awan-awan gelap di atas. Kurasa ini akan turun hujan. Nah, yang dimaksud adalah apabila kita mengerti bahwa di masa depan akan terjadi sesuatu, saat membuat kalimat, kita bisa menggunakan to be going to. Kurang lebih seperti itu. Masuk cara yang keempat. We often use verbs like would like, plan, want, mean, hope, and expect to talk about the future. Untuk membicarakan tentang masa depan, biasanya atau seringkali kita menggunakan kata-kata seperti would like, plan, want, mean, hope, dan expect. Contohnya, what are you going to do next year? I'd like to go to university. We plan to go to France for our holidays. Dan George wants to buy a new car. Ketika contoh yang telah dicantumkan masih berupa rencana yang akan kita lakukan pada masa depan. Jadi belum benar-benar terjadi, maka saat kita membuat kalimat dengan ungkapan tersebut, kita harus mencantumkan kata-kata seperti would like, plan, want, mean, hope, dan expect. Lalu cara yang kelima, we use modals may, might, and could when we are not sure about the future. Apabila kita tidak yakin akan sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan, maka kita harus menggunakan modals seperti may, might, dan could. Contohnya, I may stay at home tonight, or I might go to the cinema. Saya mungkin akan
stay di rumah malam ini, ataupun saya mungkin pergi ke bioskop. We could see Mary at the meeting. She sometimes goes. Kita mungkin dapat melihat Mary pada saat meeting. Terkadang dia datang. Oke, mungkin cukup jelas. Lanjut ke cara selanjutnya. We can use should if we think something is likely to happen. Apabila kita yakin bahwa sesuatu akan terjadi di masa depan, maka kita dapat menggunakan kata bantu should. Contohnya, we should be in home at 6 o'clock in the morning for tea. Kita seharusnya berada di rumah pada saat jam 6 pagi untuk menikmati teh. Lalu yang kedua, the game should be over by 8 o'clock. Permainan harusnya sudah selesai pada jam 8. Lalu cara yang ketujuh, clauses with time words. Klausa dengan kata bantu waktu. In clauses with time words like when, after, and until, we often use a present tense form to talk about the future. Untuk membicarakan tentang masa depan yang diikuti oleh kata bantu waktu seperti when, after, dan until, kita harus menggunakan bentuk simple present tense. Contohnya, I'll come home when I finish work. Saya akan pulang ke rumah ketika saya sudah menyelesaikan pekerjaan. Lalu yang kedua, you must wait here until your father comes. Anda harus menunggu di sini hingga ayah Anda tiba. Lalu yang ketiga, they are coming after they have had dinner. Mereka akan datang ketika mereka sudah menyelesaikan makan malam mereka. Nah, yang dimaksud dengan diikuti oleh simple present tense adalah seperti yang sudah diberikan tanda bold. Jadi setelah kita mencantumkan kata bantu waktu seperti when, after, dan until, maka kalimat selanjutnya harus berupa bentuk simple present tense. Kurang lebih seperti itu. Lalu cara yang ke-8 menggunakan klausa if. In clauses with if, we often use a present tense form to talk about the future. Hampir sama dengan cara ke-7, namun kali ini kita menggunakan klausa if dan tetap diikuti oleh simple present tense. Contohnya, we won't be able to go out if it rains. Kita tidak bisa pergi keluar apabila hujan. Lalu contoh kedua, if Barcelona win tomorrow, they will be champions. Jika Barcelona menang besok, mereka akan menjadi juara. Masih sama, apabila kita mencantumkan kata bantu if, maka kalimat selanjutnya harus berupa bentuk simple present tense. Namun ada catatan, we do not normally use will in clauses with if or with time words. Jadi pada saat kita menggunakan kata bantu time words ataupun klausa if, kita dilarang menggunakan kata bantu will dalam satu kalimat. Contohnya, I'll come home when I will finish work. Saya akan pulang ke rumah ketika saya akan menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadi kata will harus dihapus karena tidak sinkron jika digandengkan dengan klausa time words ataupun klausa if. Lalu contoh kedua, we won't be able to go out if it rains. Jadi penggunaan will dan klausa if juga time words tidak bisa dalam satu kalimat. But we can use will if it means a promise or offer. Namun kita dapat menggunakan kata bantu will apabila ini berarti sebuah janji ataupun penawaran. Contohnya, I will be very happy if you come to my party. Saya akan sangat senang apabila kamu datang ke pesta saya. Lalu yang kedua, we will finish the job earlier if George help us. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan lebih awal apabila George membantu kita. Nah, kedua contoh tersebut mengandung satu klausa if dan juga
mengandung kata bantu will. Ini diperbolehkan karena kedua contoh ini merupakan promises ataupun over. Kurang lebih seperti itu. Dan cara yang terakhir adalah we can use the future continuous instead of the present continuous or going to for emphasis when we are talking about plans, arrangement, and intention. Kita dapat menggunakan bentuk simple future continuous tense sebagai pengganti dari present continuous tense untuk menjadikannya sebagai penekanan ketika kita membicarakan tentang suatu rencana ataupun tujuan. Contohnya, they'll be coming to see us next week. Mereka akan datang untuk menemui kita minggu depan. Lalu contoh kedua, I will be driving to work tomorrow. Saya akan mengemudi untuk bekerja besok. Nah, jadi kita bisa mengubah present continuous menjadi future continuous sebagai penekanan ketika kita membicarakan tentang rencana ataupun tujuan kita. Nah, kurang lebih seperti itu 9 cara bagaimana kita bisa mendeskripsikan ataupun menceritakan tentang future plans kita dan dreams kepada orang lain. Nah, lanjut. Apa saja yang perlu dicantumkan pada saat kita ingin membuat suatu cerita mengenai future plan and dreams? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah the main point of what we want. Poin utama apa yang kita inginkan di masa depan. Tentunya apabila kita menentukan masa depan, kita pasti punya poin-poin tertentu. Apa saja yang ingin kita raih di masa depan. Nah, itu merupakan poin yang paling utama yang harus kita cantumkan. Lalu yang kedua, general future intention ataupun bisa disebut tujuan kita di masa depan secara umum, jadi belum termasuk khusus hal-hal yang secara mendetail, masih berupa umum, general. Lalu yang ketiga, promises that we had ataupun janji-janji apa saja yang kita miliki di masa depan nanti. Lalu decision we already made, keputusan-keputusan apa yang sudah kita buat selama ini. Dan selanjutnya adalah decision made at the moment, keputusan-keputusan yang kita buat pada saat tertentu. Apabila ada permasalahan yang datang secara tiba-tiba, apa saja keputusan yang sudah kita buat untuk masa depan kita. Lalu prediction based on what already happened, perkiraan yang mungkin akan terjadi di masa depan berdasar kepada hal-hal yang sudah terjadi di masa kini. Lalu timeline plans ataupun waktu kejadian perkara di masa depan. Lalu ada what we had to achieve to fulfill the dream. Hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk memenuhi agar mimpi-mimpi kita di masa depan dapat tercapai. Itu juga perlu dimasukkan. Dan yang terakhir, over and refusals around the dreams and plans. Penerimaan atau tawaran-tawaran dan juga penolakan yang sudah pernah terjadi kepada kita dalam kita meraih mimpi-mimpi dan masa depan kita. Nah, sekian poin ini adalah hal-hal yang dapat kita cantumkan ketika kita ingin menceritakan atau mendeskripsikan tentang future plan and dream kita kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh. Yang pertama adalah percakapan antara dua orang yang berdasarkan tentunya materi kita hari ini, yakni future plan and dream. Have you made any vacation plans? Well, I've decided on one thing. I'm going to go camping. That's great. For how long? I'm going to be away for a week. I only have 5 days for vacation. So, when are you leaving? I'm not sure. I'll probably leave around the end of May. And where are you going to go? I haven't thought about that yet. I guess I'll go to one of the
national park. That sounds like fun. Yeah, maybe I'll go hiking and do some fishing. Are you going to rent a camper? I'm not sure. Actually, I probably won't rent a camper. It is too expensive. Are you going to go with anyone? No, I need some time alone. I'm going to travel by myself. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ini adalah contoh bagaimana dua orang bercerita ataupun membicarakan tentang future plans yang akan dilakukan si Valen pada saat liburan yang akan datang. Nah, jadi kurang lebih seperti ini atau percakapan dua orang. Lalu ada satu cerita yang berkaitan dengan future plan and dream. Ever since I was a child, I have dreamed of curing people and healing diseases. Sejak saya masih kecil, saya memiliki mimpi untuk menyembuhkan orang dan menyembuhkan berbagai penyakit. It takes a long time to study medicine. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk belajar tentang obat-obatan. Ini sangat susah dan membutuhkan kesabaran yang sangat besar dan juga kerja keras. Saya harap di waktu yang akan datang, saya dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dan nantinya mimpi saya akan terjadi. Later, I would like to work in a hospital or in a private practice. Nantinya saya berharap bisa bekerja di rumah sakit ataupun praktek secara pribadi. During my secondary studies, I worked on biology and chemistry project. Selama saya kuliah, saya mengerjakan tugas-tugas proyek biologi dan juga kimia. The experience from working on this project has given me insight into science that far exceeds what I could have learned at school. Pengalaman-pengalaman ketika saya mengerjakan proyek-proyek tersebut telah memberikanku berbagai pengalaman ilmu pengetahuan yang jauh dibandingkan ketika saya belajar di sekolah. In addition, I also developed my patience and diligence and gain valuable experience when I give public speeches about our research. Dan saya juga telah mengembangkan bagaimana saya agar lebih sabar dan lebih rajin dan juga mendapatkan berbagai pengalaman yang bernilai ketika saya menyampaikan pidato kepada publik tentang penelitian kami. This opportunity will be a great advantage for my future. Kesempatan ini akan sangat amat bernilai bagi masa depan saya. Nah, inilah contoh bagaimana seseorang mendeskripsikan tentang dream plans dan juga future plans seseorang. Dan kurang lebih seperti ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Cukup simpel, namun sudah mencakup beberapa poin yang sudah saya jelaskan di atas, bagaimana seseorang bisa membuat suatu cerita berkaitan dengan future plan and dreams. Nah, selanjutnya mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi. Silahkan Miss Media. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Fikri atas paparannya. Bapak Ibu, itulah tadi paparan dari Mas Fikri Arifan Cahya yang dari Magetan tentang bagaimana kita merangkai kalimat atau kata-kata untuk sebuah tema dream and future plan. Jadi ketika kita melakukan storytelling itu kan kita dimulai dari kita belajar kemarin dari sesi 1 self introduction begitu ya, kemudian kita memperkenalkan keluarga atau social circle kita, sahabat, rekan kerja atau rekan di kantor atau sekolah mungkin, teman-teman. Kemudian juga beralih ke hobi dan interest, seperti apa kesukaan kita untuk bisa orang-orang mengenal kita dengan lebih baik. Seperti apa sih kesukaan kita, apakah
hobinya membaca atau olahraga atau apa. Dan pada hari ini kita belajar lagi atau sama-sama berbagi tentang bagaimana kita merangkai jika kita punya rencana di masa depan atau mimpi begitu ya yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dan semuanya itu tentu membutuhkan tensis-tensis yang berbeda. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Fikri, untuk future plan dan dreams, dreams, ambition, dan plan ya, future plan ya Mas Fikri ya. Nah itu ada tensis yang digunakan, diantaranya adalah future continuous atau present continuous, simple future juga ada ya. Ya, ada. Begitu. Nah, untuk lebih mantap nih menjelaskan atau memaparkan kepada Bapak Ibu, saya punya satu video yang saya ambil dari YouTube. Sebentar akan saya tampilkan di sini. Oke, sebentar. Semoga tetap segar ya ini Bapak Ibu walaupun sudah jam-jam rawan ini jam segini ya. Mungkin ngantuk atau lapar. Semoga tetap masih semangat. Oke. Semangat sambil ngopi kata Bu Neni. Iya Bu Neni, betul, supaya nggak ngantuk ya Bu. Tetap melek. Oke, sementara kita mengimport media, nanti saya juga akan memberi beberapa ulasan dari rekan-rekan atau Bapak Ibu peserta sekalian yang sudah mengumpulkan tugas untuk tugas 2, dan bagi yang belum, kami masih tunggu sampai akhir bulan Juli dikumpulkan melalui Google Form. Oke, sekarang kita lihat dulu videonya sama-sama ya. Oke. I'm going to the beach next Sunday. I will go to the beach next Sunday. I hope I'll go to the beach next Sunday. So confusing. Are you also facing problem with future? How to talk about your future plans? Just relax. I'm here and I'm going to tell you how to talk about your future plans. What is the correct way of saying it? My name is Michelle. Join me in this lesson. Let's start. Talking about future plans, will and going to. Of course, as you would already know, will is one way to talk about future plans. I will go to the beach next Sunday. I will go to a restaurant this evening. This is used for future, according to what you know. Going to. I'm sure you're thinking it's present continuous, right? You're right. Of course you're right. It is present continuous. But this is present continuous used for future. Yes. Present continuous used for future. Used for future. But how really? Have you heard people saying, I'm going to the restaurant tomorrow, or I'm going for a date tomorrow? You must have heard. I'll share an example with you. Once, one of my friend Harry, he called me, okay? Ring, 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 ring. Hello? Hi, Michelle. Hi, Harry. How are you? I'm fine, Michelle. How are you? I'm doing good, too. Michelle, would you like to join me for a coffee this evening? Yes, I will join you for a coffee this evening, but I need to tell my mom about it first. Pause. I will join you for a coffee this evening.
I will join you for a coffee. I will join you for a coffee. How much time do you think I took for this decision? Did I ask him to wait? No. He asked me, would you like to join me for a coffee? And I said, yes, I will join you for a coffee. It was an instant decision. Yes, I hardly took any time to think about it. Very fast. So let's call it a rapid decision. Rapid decision. Are you thirsty? Yes. I will drink water. You're thirsty right now, so you will drink water that you thought, and it's a rapid decision. You did not take any time for that. It was a quick decision. This decision is always made at the moment of speaking. For example, you're on call and you're thirsty. You're talking to your friend. How will you take a break? Hey, just hang on. I'll get a glass of water. I will has a short form, and that is I apostrophe LL. This is always pronounced as I'll. I'll just get a glass of water. And as I told you, because it is a rapid decision, it is always made at the moment of speaking. Decision at the moment of speaking. Now we come to going to. Shall we continue the conversation that we were having with Harry? How did I end that conversation? I told him that I need to tell my mom. So let me call my mother and inform her that I'm going to meet Harry. Tring, 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 tring. Hello. Hi, Mom. Hi, Michelle. How are you? Fine, Mom. I want to ask you something. Sure, Michelle. Tell me, what do you have to say? Mom, actually, I'm going for a coffee this evening with Harry. Is that fine? Yes, that's fine. You may go. Pause. What did I tell her? I am going. Either you can say for a coffee, or I'm going to meet Harry this evening. That will also be fine. I'm going to meet Harry this evening. Here, when did I make the decision to meet Harry? I made it in the past, before the moment of speaking. I have already decided to meet Harry. The arrangement has been made. The agreement has been made. Harry and I have discussed that we are meeting this evening. And then I'm telling my mom. Do you understand now? That when we use going to, the decision was made before. The decision was made before the moment of speaking. It's not an instant decision. You have the arrangements ready. The plan is ready. That is when you use going to. Decision made before the moment of speaking. Where are you spending your vacations? Where are you spending your vacations? I'm spending my vacations in Hawaii. I'm going to spend my vacations in Hawaii? Yes. That is where we are using the future form of present continuous going to. But why did I say going to and not will? If I had not decided before this, if you ask me right now and I say I will spend my vacations in Hawaii, this means that I made the decision right now.
and it was a rapid decision. But when I say I'm going to spend my vacations in Hawaii, that means the tickets are ready, the flight tickets are ready, the hotel is booked, the plan is sure, and we are going to Hawaii. Yes, that's what it means. It's not a rapid decision. It's a prepared plan. Prepared plan. I'm sure this must have helped you to understand the difference between will and going to. So you can use both of these with in the future sense, but I would like to suggest you to remember that we use going to essentially with a future time marker. It's better. You can use it without any future time marker, which means that you're telling when you're going in the future. For example, I'm going to meet Harry this evening, so I'm also saying this evening. There are times when I may not say this evening, and it's understood. But if you add the future time, the listener will be able to understand you better. So you can say, I'm going to meet Harry this evening, or I'm going to Hawaii these summers. That will help the listener to understand you much better. So please use these rules and do not worry about your future plans. It's simple and it's easy. Rapid decision made before the moment of speaking. Very simple, isn't it? You don't need to hold your head now. Go easy, share about your future plans, and come back to me in future for another interesting lesson on a similar difficult grammar topic, which I'm going to make easy for you. Till then, you take care and please miss me. Take care. Bye-bye. Oke, baik. Bapak Ibu, peserta training sekalian, itu tadi video yang mendukung penjelasan dari Mas Fikri tentang bagaimana membuat storytelling yang bertemakan My Future Plan atau My Future Dreams. Oke, nah semoga sudah semakin paham dan semakin jelas ya kira-kira apa sih yang dimaksud dengan bagaimana membuat storytelling yang bertemakan My Future Plans atau My Future Dreams. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Kira-kira apakah Bapak Ibu atau peserta sekalian punya pertanyaan atau tanggapan mungkin tentang tayangan tadi atau tentang materi yang sudah dibawakan, kemudian juga tentang tugas-tugas yang sudah kami berikan sebelumnya. Silakan, saya membuka forum tanya jawab mulai dari saat ini dan saya akan mulai mengecek di forum chat ya. Oke. Ini tadi ada pertanyaan dari Bu Neni dari SMA 1 Magetan. Bapak siapa? Dari Bu Neni tadi pertanyaannya. Oke, kita sapa deh Bu Neninya biar kenalan langsung sama Bapak dari Magetan. Bu Neni. Silahkan Bu Neni, apakah masih bersama kami? Iya, Mbak Media masih setia. Mbak Media. Wajahnya kok nggak kelihatan nih Bu Neni? Ya, saya sudah sambil leyeh-leyeh, Oh, sorry. sambil leyeh, oke, no problem. Oke, silakan Bu Neni. Berkenalan langsung dengan Pak Fikri. Mas Fikri, tadi saya sudah dengar dari Bu Media. Sorry, saya tadi tanya karena memang saya tidak tahu namanya, cuman kok namanya SMA doang. Salam kenal ya, Mas Fikri ya. Halo Mas Fikri. Ya, Miss Media. Iya, salam kenal dari Bu Neni. Ya, salam kenal juga untuk Bu Neni. Iya, oke, terima kasih Bu Neni. Bu Neni mungkin ada Terima kasih juga. Kayaknya sudah dimengerti. Terima kasih Mbak Mid. Sudah ya. Nah, tadi ada apakah presentasi bisa di-share dari Pak emailnya ke Susanta ya? Bisa Bapak nanti
semua materi yang disampaikan melalui Vicon, setiap Vicon kita akan mengunggah materi presentasi maupun link dari video yang tadi kami tampilkan di blognya TBE English Storytelling. Alamatnya nanti akan saya ketikkan di akhir sesi. Jadi semua materi presentasi bisa diakses dari sana. Oke, sepertinya cukup oke nih penyampaian materi Mas Fikri hari ini karena nggak ada yang bertanya nih di forum chat. Semuanya kayaknya sudah paham nih. Tapi boleh bertanya yang lain nggak? Boleh, silahkan Ibu Neni. Mas Fikri, maaf, mau tanya nih. Iya, Mas Fikri tadi menyampaikan bahwa timnya Mas Fikri adalah juara iya. dari tim storytelling ya. Boleh enggak cerita sedikit pengalaman karena mungkin pada saat Mas Fikri cerita awalnya itu saya pas belum masuk ke Vicon ini. Oh, Mungkin beberapa Vicon yang lalu barangkali pernah sempat cerita bagaimana menjadi juara. Boleh diulang sedikit ya, boleh. Mas? Terima Oh kasih. ya sama-sama Bu Neni. Ya siap. Sebenarnya gini Bu Neni, kalau saya sendiri dari tim debat SMA Negeri 1 Magetan. Jadi kalau khususnya saya dan teman-teman saya yang kebetulan berhalangan hadir itu dari tim debat. Namun kalau di sekolah sendiri saya juga pegang tim storytelling. Nah, kalau untuk ceritanya sebenarnya dulu waktu saya mulai mengadakan lomba, kami dengar dari guru dan guru juga menyarankan untuk mengikuti lomba. Nah, kebetulan pas lagi kelas 3 jadi ya iseng-iseng gitulah nyoba buat ikutan lomba debat bahasa Inggris yang diadakan saya mulai, dan kalau nggak salah estimasi waktunya kurang lebih 2 bulan dan kami diberikan materi dan harus mempersiapkannya dengan waktu yang terbatas, dan alhamdulillah SMA 1 Magetan bisa menang lomba debat yang diadakan Semlek dan dikirim ke Thailand oleh pihak Semlek untuk mengikuti acara internasional di Thailand. Kurang lebih seperti itu ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fikri. Ya. Sangat menarik memang. Ya. Ya, tanya apabila dalam persiapan seperti itu ada guru yang mendukung untuk berhasilnya kegiatan itu. Soalnya saya nanya kenapa saya guru SMP jadi belum tahu, belum tempat ikut SMP. Ya. Oke, iya Bu Neni memang untuk acara lomba debat antara SMA SMK tahun lalu kita mengadakannya di bulan Agustus ya Fikri ya, kalau nggak salah Agustus ya, Agustus itu kita mengundang semua sekolah SMA SMK. Mengapa kami waktu itu memutuskan untuk SMA SMK karena sistemnya adalah debat, jadi mungkin memerlukan pemikiran yang lebih mendalam begitu ya Ibu ya. Jadi kalau untuk pendamping guru, masing-masing dari setiap sekolah itu ada pendampingnya, ada Bapak Ibu gurunya yang setiap minggu, karena kita lombanya adalah seminggu sekali, mereka akan mempersiapkan timnya untuk menentukan argumen atau mosi. Mosinya ditentukan oleh panitia dari Simolek dan Simes, kemudian untuk argumentasinya, untuk paparan yang akan mereka bawakan ketika debat itu ditentukan oleh siswa, didampingi oleh guru, begitu. Ya, memang sepertinya bukan untuk tingkat SMP kalau debat itu. Targetnya belum sampai kalau SMP itu. Iya, Mbak Media. Oke, sama-sama Bu Neni. Nah, sekarang kalau sebelum ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Ibu peserta sekalian, saya ingin menampilkan video yang kemarin sudah dikumpulkan oleh beberapa peserta terkait tugas 2 ya, tentang English Community.
English Storytelling Community. Punya saya belum selesai, masih digarap. Sorry. Kami tunggu Ibu. Oke. Pak Lamijo masih bergabung sama kita nggak ya? Halo Pak Lamijo. Halo ya masih. Iya. Ya, masih. Bapak sudah membuat tugasnya belum nih yang tugas 2? Halo, dengar suara saya Bu? Iya, silakan Oke. Pak. Ya, tugas saya sudah saya rekam, masih saya edit ini ada di handphone saya. Oh gitu ya. Ya, Oke. jadi ada beberapa suara-suara yang luar yang harus saya cut lah. Oh saya ini masukkan. editingnya profesional nih rupanya nih. Pasti hasilnya bagus nih. Enggak, ini Ya. harus Oke, ini kita disesuaikan. Ya oke, ini kita lihat ya salah satu tugas dari rekan peserta. Hello, this is my community. I am Budiono. I am 50 years old. I am Indonesian. I am was born in Demak. I am a teacher. I live in Purwodadi, Grobogan. I like music and computer. I don't like smoking. And this is my friend. She is Sri Handayani. She is 45 years old. She is from Indonesia. She was born in Purwodadi, Grobogan. She is teacher too. She lives in Purwodadi, Grobogan. She likes reading and singing. She don't like snack. And this is my friend. She is Lisa Octaviani. She is 30 years old. She is from Indonesia. She was born in Purwodadi, Grobogan. She is a teacher. She lives in Purwodadi, Grobogan. She likes movies and reading. She don't like dog. Thank you very much. Goodbye. Nah, itu tadi dari Pak Budiono. Saya ingin tampilkan satu lagi. Ini cukup bagus juga videonya. Nah, kalau Pak Budiono ini mungkin karena kemarin suasananya masih libur Lebaran ya Bapak Ibu, jadi beliau mungkin belum bertemu langsung dengan rekan-rekannya, jadi memanfaatkan foto untuk memperkenalkan rekan satu timnya. Nah, ini ada contoh lain lagi yang bisa kita simak dari Ibu Rina Agustina kalau saya tidak salah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hello, meet me again with Mrs. Rina. In this change, I would like to introduce the members of our English team.
The first member of our English team is, let me show you her picture. She is Mrs. Normalita. She is still 28 years old. She has got one son and she lives now at Jalan Ahmadiyani number 11. Actually, she comes from Kalimantan and now she works as a sociology teacher. She is keen on reading a novel written by Agatha Christie and so on. And then the second members of my English team is, let me show you the picture. She is Mrs. Sri Eli Mulyani. Now she is 51 years old. Although in her old, she's always cheerful and make the situation in the good situation, because she likes making a joke. And then her hobby is drawing. Let me show you her creation. It is her creation. It is painted in 1989. The creation shows about the overlapping of the jugs, and she said that based on her creation, the overlapping gives goodness, she said. And then let me introduce to my team. The third member is my daughter, Sifa Fauzia. Actually, she is my second daughter. She is SMA student. Her age is 17 years old, and she likes watching drama. She likes watching drama. I don't know which one do you like, which drama? Drama Korea drama, especially here. And then do you know the actor of a Korean drama? The name of the actor? Lee Jong-suk. Yeah, yeah. And then of course she lives with me. Yeah, because she's my daughter. And then the fourth members of my English team is still my daughter. It is the third daughter in my family. She is, her name is Salwa Salsabila. She is an SMA student in the age of still 15. She's 15 years old, still young. Actually, she likes, what do you like? Listening to the song. What kind of song? Pop music. Pop song. Of course, what the title of the song? Do you like to listen? Do you like Precious song? Precious? A little, yeah. And now, dangdut pop? No, yeah. Okay. She is my third daughter. She comes from Bogor. Yeah, I think that's all. Thank you. Thank you. I have introduced all members in my English team. Thanks for your attention. See you later. Assalamualaikum. Nah, itu tadi contoh dari video peserta yang sudah dikumpulkan kepada kami. Jadi nanti kurang lebih Bapak Ibu diharapkan membuat video yang seperti itu tidak harus sama, tergantung kreativitas kepada kalian. Dan mungkin karena sekarang sudah musim masuk sekolah seperti biasa ya, mungkin bisa langsung ketemu dengan orang-orangnya, misalnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan kantor atau di rumah mungkin yang akan menjadi anggota storytelling community-nya. Nah, ini diharapkan nanti setelah
anggotanya atau orang-orang yang dalam komunitas itu sudah dipilih atau dibentuk, orang-orangnya tetap sama. Dan kami mengharapkan seperti halnya sejak awal pelatihan ini dibuat, harapkan nanti komunitas ini akan terus berkembang. Jadi dari 3 sampai 5 orang yang Bapak Ibu latih bahasa Inggrisnya bisa lancar melakukan storytelling, nanti mereka akan menularkan kemampuannya atau mengajarkan kemampuan storytellingnya kepada rekan-rekan atau teman-teman di sekitarnya. Misalnya jika anggotanya adalah putra atau putrinya di rumah, nanti mereka akan bisa ikut merekrut teman-temannya di sekolah misalnya untuk bisa ngomong bahasa Inggris atau ikut komunitas storytelling yang Bapak Ibu buat. Jadi istilahnya mungkin kalau yang familiar di kita member get member begitu ya. Jadi setiap orang bisa mendapatkan anggota baru dan mengajarkan bagaimana bercerita dalam bahasa Inggris yang lancar dan baik, dari mulai self introduction sampai yang terakhir hari ini adalah berbicara tentang apa sih cita-citanya atau bagaimana sih rencana mereka di masa depan. Misalnya kalau siswa mereka akan melanjutkan kuliah di mana, atau nanti kalau sudah lulus mau bekerja sebagai apa atau di institusi mana, seperti itu. Jadi diharapkan di akhir dari sesi ini kita masih punya 3 sesi lagi, dan saya berharap kami berharap di akhir bulan Juli ini video-videonya sudah dikumpulkan melalui link Google, sehingga dari sana nanti kita bisa follow up. Selanjutnya komunitasnya akan direncanakan seperti apa pembelajarannya, begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengingatkan kembali, sebetulnya ini sudah ada di sesi kedua kemarin bersama Miss Alin ya. Sebentar saya buka linknya. Oke. Seluruh informasi dari pelatihan ini bisa Bapak dan Ibu dapatkan di blog kita bersama, yaitu ini di alamatnya 2017tbe.wordpress.com ya. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa memilih scroll ke bawah, kemudian memilih tema English Storytelling. Ini kita ada 8 topik pelatihan, dan yang Bapak Ibu ikuti adalah English Storytelling. Nah, di sana Bapak Ibu bisa melihat jadwal sekaligus informasi dan presentasi yang sudah lewat atau dilaksanakan sebelumnya. Setelah masuk ke halaman storytelling, English Storytelling, scrolling lagi ke bawah, dan di situ ada folder kategori. Ada kategori English Storytelling. Kita klik di sana. Nah, ini kemudian bisa kita lihat materi yang sudah disampaikan di sesi-sesi sebelumnya. Ada paparannya, ada link tugas, kemudian juga file presentasi, serta rekaman vicon sesi sebelumnya. Jadi kalau mungkin rekannya ada yang tidak bisa hadir pada hari ini, bisa diinformasikan oleh Bapak Ibu bahwa mereka bisa tetap mengikuti jalannya pelatihan dengan mengakses informasinya di web tersebut. Oke. Nah, untuk sesi kedua kemarin kita buka ya, ini My Social Circle. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada, walaupun belum mengumpulkan tugas misalnya ya, mungkin ada yang sudah kebayang nih, saya akan merekrut rekan kerja atau rekan di sekolah untuk menjadi anggota komunitas storytelling saya.
Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Nah, ini di sesi 2 kemarin Miss Alin sudah membagikan beberapa cara. Misalnya yang bisa dilakukan adalah menonton film bersama. Karena di sana filmnya tentu yang berbahasa Inggris dan aktornya juga memang native speaker gitu. Di sana kita bisa melatih untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris melalui pronunciation mereka, terus penggunaan idiom dan expression, kemudian juga belajar dari subtitle untuk di awal mungkin, nanti setelah mahir mungkin bisa melatih listening skill-nya untuk dengan cara menghilangkan subtitle-nya. Jadi menebak kira-kira yang dibahas atau yang disajikan ini tentang apa ya, itu bisa dihilangkan subtitle-nya. Mulainya mungkin bisa dari serial-serial yang ada di TV. Sekarang kan di YouTube juga banyak ya serial bisa diakses, atau mungkin ada yang berlangganan iFlix atau Netflix, itu kan juga bisa di-download film-filmnya. Gitu. Ini setelah menentukan orang-orangnya siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam komunitas bahasa Inggris, 3-5 orang, kemudian berada di sekitar Bapak dan Ibu, artinya karena program ini continue begitu ya, berkelanjutan, sebaiknya yang tinggalnya berdekatan dengan Bapak Ibu sehingga tidak kesulitan nantinya ketika akan membuat tugas baru gitu. Kemudian setidaknya mereka bisa berbahasa Inggris dasar, jadi sudah punya bekal kemampuan berbahasa Inggris walaupun masih basic. Oke. Nah, coba saya scrolling ke atas lagi. Ini ada, oh ya, saya punya salah satu link untuk tips Bapak Ibu dengan komunitasnya. Sebentar ya, saya cari di mana dia. Oke, ini adalah salah satu referensi yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan. Ini materi ini, link ini kami cantumkan di paparan sesi 2, PowerPoint di sesi 2, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat linknya di sana. Dan di sini di Bloomsbury kita ada beberapa free download PDF book. Jadi ada e-book gratis yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ketika sudah terbentuk nanti komunitasnya. Ada mulai dari how to be a good student, terus juga how to apologize in English sini. Terus beberapa fakta menarik tentang bahasa Inggris. Kemudian untuk yang siswa mungkin ya, atau lulusan SMA atau lulusan perguruan tinggi, bagaimana sih menulis CV dalam bahasa Inggris, ini juga bisa menjadi bahan diskusi yang menarik gitu. Kemudian sini udah macam-macam ya, banyak sekali. Terus kemudian ini juga ada how to improve your English via writing skills ya. Ada banyak sekali yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk kegiatan bersama komunitasnya nanti. Oke, saya rasa cukup dari saya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dari Mas Fikri? I think it's enough, Miss Widya. Enough ya. Oke, terima kasih. Pak Lamijo atau Bu Neni atau
Ada Ini ya. pertanyaan lagi? Iya, silakan Bu Neni. Maaf Mbak Widya. Tadi yang sources buku-bukunya itu atau linknya itu bisa di-share di WhatsApp ya, Mbak Widya? Oh, boleh. Sebentar ya. Tadi Yang ini ya? barusan Gimana Bu? iya, boleh di-share ininya, apa linknya untuk bisa membuka buku-buku itu? Yang ini ya? Gambarnya tidak keluar, Mbak. Saya share screen sekarang bisa Iya betul, terlihat? yang itu Mbak Mika. Betul ya. Oke. Ya. Ini Ibu kalau tadi Ibu main-main berkunjung ke web kita, ke blog kita, ada semua Bu di situ informasinya. Nah, di sini Bu. Ini ada di, saya ketikkan ya, sebentar. Oke, ini dia Bu Neni. Ini alamatnya untuk e-book yang tadi saya share di layar. Apakah bisa terlihat Ibu? Halo, Bu Neni. Halo Bu Neni, bisa lihat di layar kah? Oke, mungkin ini Bu Neni lagi ada kendala sinyal apa ya? Oke, nanti saya akan masukkan linknya ke grup WhatsApp ya. Ini Pak Lamijo sebenarnya kirim videonya ke saya ya, ke video presentasinya Bapak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Oke, nanti saya cek ya. Kalau memang sudah selesai nanti sekalian dikumpulkan melalui form tugasnya saja ya Pak. Ini Iya, masih Bu. master ya yang belum diedit Iya, ya. ini belum. Oke, ya nggak apa-apa, kami tunggu sampai akhir Juli, kita masih buka untuk pengumpulan tugasnya.
Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu sudah bergabung bersama kami di Simolek, juga untuk Fikri dari Magetan. Terima kasih sudah menyampaikan paparan dengan sangat baik. Semoga kita bisa bertemu lagi, kembali lagi di sesi berikutnya minggu depan. Untuk detail lengkapnya seperti biasa nanti akan kami sampaikan di grup WhatsApp. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf jika ada kekurangan selama penyelenggaraan pelatihan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.